Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada siang hari yang cerah hari ini, saya dapat menyapa peserta seminar online dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membicarakan tentang lemak. Sebagian orang barangkali ketika mendengar kata lemak, begitu ya, langsung merasa cemas ataupun takut begitu ya. Mengapa demikian? Karena memang lemak ini berkaitan dengan kegemukan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa gemuk itu sangat erat kaitannya dengan berbagai macam penyakit. Namun, benarkah lemak itu benar-benar suatu hal yang harus kita takuti? Apakah tidak ada sama sekali manfaat dari lemak? Mari kita saksikan selama lebih kurang 30 menit kemudian ke depan. Saya, Mas Rizky, dosen dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan juga dosen bioteknologi Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran akan mengajak Anda berpetualangan untuk mengenal lemak lebih dekat. Peserta seminar online dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kita berada di Indonesia. Mengapa tidak? Karena kita memiliki beraneka ragam makanan di sekitar kita. Mulai dari Sabang hingga Merauke, dari utara hingga ke selatan, penuh dengan variasi makanan. Keberadaan makanan lebih dari sekedar memenuhi rasa lapar. Saat ini, makanan juga erat kaitannya dengan budaya, erat kaitannya dengan kebiasaan, dan erat kaitannya juga dengan resource yang tersedia di suatu daerah. Keberadaan makanan tidak sekedar hanya untuk memenuhi rasa kenyang di perut saja, namun juga berubah menjadi suatu pola hidup, menjadi suatu gaya hidup yang tentunya di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kalau kita berbicara misalnya kita pergi ke suatu daerah, katakanlah kita pergi ke daerah Sumatera bagian barat, tentu tidak lain tidak bukan kita akan mencari panganan-panganan khas daerah tersebut. Kalau kita menyebut kata rendang misalnya, pasti kita akan kepikiran, oh itu daerah Sumatera bagian barat, itu yang paling terkenal di sana. Kalau kita misalnya ingin makanan yang manis-manis, kita cukup pergi misalnya langsung berasosiasi ke di daerah Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya. Artinya, sekali lagi bahwa keberadaan makanan sudah lebih dari sekedar untuk memenuhi rasa lapar, namun juga sudah berubah menjadi suatu gaya hidup. Namun tentunya kenikmatan kita ketika kita makan kadang suka juga membawa kekhawatiran di dalam diri kita. Salah satu hal yang mungkin paling dikhawatirkan ketika kita makan itu adalah ketika makanan yang kita konsumsi secara berlebih itu menyebabkan keadaan tubuh kita menjadi gemuk, ya, atau yang dikenal dengan nama obesitas. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga sudah mengkampanyekan bahwa kita harus berhati-hati dengan keadaan obesitas. Di sini parameter yang digunakan untuk pemeriksaan obesitas adalah dengan pengukuran indeks massa tubuh yang merupakan perbandingan antara berat badan kita atau massa tubuh kita dibanding dengan tinggi badan kita dalam meter kuadrat. Di sini pemerintah juga sudah membuat panduan berapa IMT atau indeks massa tubuh ideal bagi masyarakat Indonesia. Mengapa pemerintah atau kita semua juga patut khawatir terkait dengan obesitas ini? Karena memang obesitas ini memiliki dampak yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai kelainan atau penyakit di dalam tubuh kita. Secara klasik, obesitas ini sangat erat kaitannya dengan penyakit-penyakit metabolik, seperti diabetes, sindrom metabolik, dan juga penyakit kardiovaskular. Namun, penelitian saat ini menunjukkan bahwa ternyata obesitas juga berkaitan dengan berbagai penyakit lain selain dari penyakit klasik tadi, seperti berkaitan dengan penyakit kanker, berkaitan dengan penyakit degeneratif, ginjal, prostat, dan sebagainya. Oleh karena itu memang kita harus waspada dan memperhatikan pola makan kita. Nah, ini adalah data epidemiologi obesitas di seluruh dunia. Kalau kita lihat di sini bahwa memang di daerah bagian utara, angka atau prevalensi penyakit obesitas atau kelainan obesitas ini sangat tinggi sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari datanya, lumayanlah. Kita melihat bahwa Indonesia juga memiliki angka yang cukup
ya sedang ya, namun kita juga patut untuk berwaspada. Nah, yang menariknya adalah kalau kita melihat pola dari penyakit di seluruh dunia, kita melihat bahwa ternyata sebagian besar permasalahan di dunia ini, penyakit yang mengancam secara global itu adalah penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung. Kita semua tahu bahwa yang namanya penyakit obesitas itu berkaitan dengan penyakit jantung. Dan saya pikir ini memang sudah saatnya kita kembali untuk waspada ya terhadap obesitas. Nah, berbicara dengan obesitas, pasti yang disalahkan adalah lemak begitu ya. Tapi kalau misalnya nanti lemaknya bisa bicara ya, pasti dia akan bertanya, terus apa salah gue? Kenapa masih saya yang disalahkan? Ya. Oleh karena itu, selama presentasi ini saya akan coba mengajak Anda untuk mengenal, benarkah lemak ini adalah tersangka yang patut kita jauhi? Bisakah kita bersahabat dengan lemak? Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan lemak. Lemak merupakan salah satu dari 3 sumber energi utama di dalam tubuh kita. 2 sumber energi utama lain adalah glukosa dan juga protein. Glukosa bersama dengan lemak merupakan sumber energi utama, sedangkan protein sebagian besar digunakan untuk membentuk struktur di dalam tubuh kita. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sumber nutrisi tidak ada di dalam tubuh kita, maka baru tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Bila kita lihat di sini, ya, kalau kita melihat ya, bahwa pada akhirnya semua sumber makan energi ini akan menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh lemak itu memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat, apalagi dibandingkan dengan protein. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya lemak itu memiliki fungsi sebagai sumber energi. Sebagian besar komposisi lemak di dalam makanan kita terdiri dari trigliserid. Di sini komposisinya lebih dari 95%. Sehingga energi yang digunakan oleh tubuh kita yang bersumber dari fatty acid itu berasal dari trigliserid. Sekitar lebih kurang 2% komposisi lemak di dalam makanan adalah fosfolipid. Fosfolipid memiliki fungsi untuk membentuk struktur dari sel. Dan kemudian sisanya lebih di bawah sekitar 2% itu adalah bentuk sterol. Bentuk sterol yang terkenal adalah kolesterol yang biasanya utama ditemukan pada makanan dari hewani, sedangkan apabila sterol itu tersebut berasal dari tumbuhan disebut dengan kolesterol. Trigliserid terdiri dari komponen asam lemak, 3 asam lemak, dan juga diikat oleh 1 molekul gliserol. Nah, kita lihat di sini adalah tipe-tipe dari fatty acid yang bisa mengikat si gliserol tadi. Tipe-tipe asam lemak yang ada di dalam makanan secara prinsip dibagi menjadi 3, yaitu asam lemak saturated atau jenuh, asam lemak trans, dan juga asam lemak unsaturated atau asam lemak tidak jenuh. Asam lemak saturated tidak memiliki karakteristik, dia tidak memiliki ikatan ganda dan strukturnya dia lurus ya, dan karena dia strukturnya lurus sehingga dia bisa terpacking secara maksimal sehingga strukturnya berbentuk padat. Lemak-lemak saturated biasanya berbentuk padat, contohnya terdapat di daging atau kemudian di keju dan juga di dalam, dan kalau di dalam bentuk cairan biasanya terdapat dalam minyak kelapa. Kemudian lemak juga ada yang bersifat trans ya. Trans di sini artinya dia memiliki ikatan ganda dengan konfigurasi menyeberang ya. Jadi strukturnya itu dia tidak lurus tapi dia agak sedikit menyeberang ke bagian atas ya. Nah, di sini biasanya strukturnya itu dia semi solid ataupun solid ya. Dan terdiri dari dan biasanya dalam bentuk produk-produk olahan seperti margarin, kemudian cream soup dan lain sebagainya. Asam lemak unsaturated atau tidak jenuh ada 2 komponen yang telah diketahui, ada 2 jenis. Pertama adalah monounsaturated, jadi dia cuma 1, terdapat ikatan ganda 1 yang bersifat cis, dan juga ada polyunsaturated ya, atau yang memiliki beberapa rantai ganda. Nah, di dalam tubuh kita sebagian besar komponennya adalah air. Jadi kalau ada kelakar begini ya, sebenarnya kita tuh gemuk bukan karena lemak gitu ya. Sebenarnya karena terlalu banyak minum air.
Tapi jangan sampai Anda membatasi minum air ya, karena kekurangan 5% air saja itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Tetapi di sini kalau kita lihat bahwa sebagian besar komponen tubuh kita adalah air, disusul oleh lemak, protein, dan juga mineral. Yang kemudian di dalam tubuh kita juga ketiga sumber nanti bisa di breakdown lebih dalam lagi, bahwa energi storage yang tersimpan di dalam tubuh kita, energi yang tersimpan di dalam tubuh kita tersebar di berbagai organ, mulai dari hepar atau liver kita, kemudian otot, dan lain sebagainya. Dan tentunya lemak di dalam tubuh kita tersimpan di dalam jaringan lemak. Kalau kita lihat di sini, ya jaringan lemak di dalam tubuh manusia itu tersebar ya di daerah sentral. Ya. Secara karakteristik jaringan lemak itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah jaringan lemak putih, yang kedua adalah jaringan lemak coklat, dan yang ketiga adalah jaringan lemak kecoklatan. Jaringan lemak putih memiliki tugas, memiliki fungsi untuk menyimpan energi, cadangan energi. Sedangkan jaringan lemak coklat dan jaringan lemak kecoklatan memiliki tugas untuk membakar energi dan menghasilkan panas. Ya. Ini di manusia, ya. Ternyata di hewan mamalia karakteristik lemaknya juga hampir sama dengan di manusia. Dan yang menariknya lagi ya, meskipun jaringan lemak putih itu sama-sama warnanya putih ya, walaupun semuanya sama-sama warnanya putih, namun ternyata memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda. Dan ini mempengaruhi fungsi dari jaringan lemak putih itu sendiri. Ternyata jaringan lemak putih memiliki fungsi yang juga berbeda begitu ya, tergantung dari lokasinya. Tergantung lokasi ternyata tidak hanya karena lokasinya saja, namun karena perbedaan karakteristik dari sel asam lemak yang membentuk struktur tersebut. Sebagai contoh misalnya jaringan lemak yang menumpuk di daerah subkutan atau di bawah kulit. Dia memiliki karakteristik bisa meningkatkan insulin sensitivitas ya. Dan juga berkaitan dengan pelepasan dari molekul yang disebut dengan adiponektin. Sedangkan lemak-lemak yang menumpuk di daerah perut, ya, di daerah visceral, itu memiliki karakteristik bisa meningkatkan resistensi insulin yang dapat berakibat pada penyakit metabolik dan juga memiliki kadar adipose tissue secretory protein yang tinggi yang disebut dengan nama resistin. Nah, bila kita lihat lebih dalam lagi bahwa jaringan lemak itu tadi saya sampaikan bahwa ada tiga jenis, ada jaringan lemak putih, jaringan lemak coklat, dan jaringan lemak kecoklatan atau beige adipose tissue. Ini adalah gambaran makroskopis dari jaringan lemak. Kalau kita lihat di sini bahwa jaringan lemak putih itu bentuknya warnanya tidak terlalu putih begitu ya kalau pada manusia. Sedangkan pada manusia betul dia warnanya putih. Yang menarik adalah jaringan lemak coklat. Jaringan lemak coklat dia benar-benar berwarna coklat ya. Namun bukan berarti Anda bisa makan ya. Jaringan lemak coklat berwarna kecoklatan karena di sana banyak sekali sirkulasi yang masuk ke dalam jaringan lemak tersebut. Nah, mengapa banyak sirkulasi ke jaringan lemak tersebut? Hal ini disebabkan karena jaringan lemak coklat membutuhkan sumber energi untuk menghasilkan panas. Jadi jelas warnanya beda, fungsinya juga beda dengan jaringan lemak putih. Bagaimana dengan jaringan lemak kecoklatan? Jaringan lemak kecoklatan agak susah kalau kita lihat dengan mata biasa. Perlu marker untuk bisa mendeteksi adanya jaringan lemak kecoklatan. Nah, kemudian dari mana sumber dari jaringan lemak ini? Dari mana sih sebenarnya isi dari jaringan lemak ini? Tentu sudah jelas. Yang pertama adalah dari makanan yang kita makan sehari-hari. Dan yang kedua adalah berasal dari konversi dari kelebihan kalori, biasanya dalam atau dari glukosa. Di sini kelebihan kalori akan dirubah menjadi jaringan lemak dengan suatu proses metabolisme yang dikenal dengan nama lipogenesis. Sekarang kita gali lebih dalam, ya, apa sebenarnya fungsi dari lemak? Yang pertama jelas, ya, sebagai sumber energi, di mana lemak merupakan sumber energi utama yang bisa menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Berikutnya adalah sebagai cadangan energi. Apabila sumber energi tidak bisa kita peroleh dari makanan, maka tubuh akan mulai menggunakan cadangan energi dari dalam tubuh sendiri. Misalnya dalam keadaan apa? Misalnya dalam keadaan puasa.
Ketika kita berpuasa, asupan makanan menjadi terhenti, maka tubuh akan mulai menggunakan cadangan energi. Yang pertama yang digunakan adalah glikogen yang berasal dari liver, yang akan habis sekitar 12 jam dari semenjak kadar glukosa di dalam darah kita turun. Berikutnya, ketika keadaan puasa terjadi lebih lanjut, maka tubuh akan mulai melakukan proses pelepasan cadangan energi dari jaringan lemak yang disebut dengan nama lipolisis. Jaringan lemak akan mulai mensekresikan asam lemak untuk digunakan oleh organ-organ yang membutuhkan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, keberadaan jaringan lemak dan tentunya lemak dengan lemak di dalamnya dibutuhkan sebagai cadangan energi. Berikutnya adalah untuk memenuhi kepuasan kita di dalam makan, ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya makanan berlemak itu pasti rasanya enak gitu ya. Saya nggak tahu ya, barangkali kalau saya cukup lama tinggal di Palembang, begitu kalau misalnya ada makanan yang enak itu pasti orang, lemak nih gitu ya. Mungkin berasal dari sana ya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang namanya lemak itu memang rasanya enak. Ada yang bilang teorinya mengapa lemak memberikan rasa enak karena itu merubah struktur, merubah kontur dari makanan, meningkatkan palatabilitas suatu makanan. Namun teori yang lain juga menunjukkan bahwa di dalam lidah kita terdapat suatu sensor yang dapat mengenali asam lemak yang kemudian akan mengirim pesan ke otak kita untuk memberikan sensasi kepuasan terhadap makanan. Nah, berikutnya adalah untuk sinyal. Lemak juga memiliki fungsi untuk bisa berfungsi sebagai hormon untuk membawa messenger, membawa pesan untuk proses metabolisme selanjutnya. Sehingga apabila kekurangan lemak, mungkin juga akan terjadi gangguan keseimbangan dari sistem hormon. Berikutnya adalah untuk membentuk struktur syaraf. Lebih dari 10% komponen dari otak kita itu tersusun dari lemak. Sehingga memang keberadaan dari lemak itu dibutuhkan untuk membentuk struktur persyarafannya, termasuk juga di daerah perifer atau daerah pinggir, supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan yang terakhir adalah untuk sebagai O2 terakhir, yang berikutnya adalah menahan panas tubuh. Di sini adalah berfungsi untuk menahan supaya tubuh kita tetap hangat, dan juga tentunya untuk melindungi organ-organ internal di dalam tubuh kita, terutama di daerah abdomen atau perut kita. Dan yang terakhir adalah untuk melarutkan vitamin. Ada setidaknya 4 vitamin yang diketahui membutuhkan lemak supaya bisa melakukan atau ditransport di dalam tubuh kita, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana peranan dari lemak. Tapi kita masih ragu nih ya, benar nggak ya fungsi lemak itu memang benar-benar dibutuhkan begitu dalam tubuh kita? Gimana sekarang kalau seandainya kita membatasi akses lemak? Kami dalam kurun waktu lebih dari hampir 10 tahun ini melakukan banyak penelitian untuk meneliti protein pengangkut asam lemak. Ada lebih dari 10 publikasi yang sudah kami publikasikan di jurnal internasional bereputasi. Dan di dalam prosesnya kami kemudian menyadari satu hal begitu ya, bahwa keberadaan lemak ini memang benar-benar dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Jadi lemak ini tidak hanya berfungsi, tidak hanya memiliki peran yang jelek saja, namun juga memiliki peran negatif. Nah, di dalam penelitian yang kami lakukan, kami latar belakangnya bahwa kami mengidentifikasi bahwa ternyata di dalam tubuh kita yang tersusun dari berbagai macam organ memiliki preferensi terhadap sumber energi. Sebagai contoh, di dalam otak kita mayoritas membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Di sisi lain, organ-organ jantung, kemudian skeletal muscle membutuhkan lemak ya sebagai sumber energi. Di samping dia juga bisa menggunakan substrat glukosa dan juga ketone bodies. Liver ya dia lebih fleksibel. Dia easy going kalau liver ya. Dia bebas memilih sumber makanan apa yang dia mau, apa yang ada, lalu gak ada, apa yang lu ada gue mau gitu ya. Jadi dia tidak terlalu pemilih. Nah, ada juga organ yang pemilih. Contohnya adalah red blood cell atau sel darah merah kita. Sel darah merah kita tidak bisa menggunakan substrat lain.
dia cuma pengen dan mau makan glukosa atau mengkonsumsi glukosa sebagai sumber energi. Nah, kembali kita lihat di sini bahwa jantung dan juga skeletal muscle kita selain membutuhkan cukup fleksibel di dalam menggunakan sumber energi. Dia bisa menggunakan fatty acid dan dia juga bisa menggunakan glukosa. Yang menariknya adalah fakta yang menarik yang kami temui bahwa ternyata struktur di dalam jantung, kita ambil contoh jantung begitu ya. Struktur di dalam jantung, mekanisme di dalam jantung kita tidak memungkinkan fatty acid untuk masuk ke dalam kompartemen dari jantung. Mengapa? Karena ternyata di dalam jantung itu karakteristik pembuluh darahnya itu berbeda dengan katakanlah di liver. Kalau di liver, bagian dari pembuluh darahnya itu dia cukup loose, dia cukup longgar sehingga asam lemak bisa masuk ke dalam ataupun glukosa bisa masuk ke dalam kompartemen dari liver. Sedangkan di dalam jantung ternyata ditemukan bahwa pembuluh darahnya sangat rapat. Sangat rapat artinya apa? Artinya tidak sembarangan bisa masuk ke dalam kompartemen jantung, ya. Termasuk fatty acid, ya. Fatty acid di sini tidak bisa masuk ke dalam kompartemen jantung. Terus bagaimana ya caranya supaya fatty acid bisa masuk ke dalam jantung? Ternyata kami menemukan bahwa ada protein-protein pengangkut dari asam lemak yang memfasilitasi perpindahan asam lemak dari dalam sirkulasi ke dalam kompartemen jantung. Salah satu molekul protein yang kami pelajari adalah protein FABP4 atau fatty acid binding protein. Lebih spesifiknya lagi FABP4 dan FABP5. Kami menemukan bahwa FABP4 dan FABP5 memiliki peranan penting untuk transport fatty acid atau asam lemak dari dalam sirkulasi menuju ke dalam sirkulasi ke dalam kompartemen dari jantung. Nah, gimana kalau misalnya aksesnya kita batasi? Bagaimana cara kami membatasinya? Kami mematikan fungsi dari gen FABP4 dan FABP5. Jadi mencitnya jadi mencit mutant gitu ya. Jangan khawatir, mutant di sini bukan berarti dia akan menjadi X-Men begitu ya, keluar sinar dari matanya, enggak. Dan alhamdulillah selama saya melakukan penelitian begitu, pernah sesekali digigit oleh mencitnya saya tidak berubah jadi mencit man gitu ya. Jadi memang mutasi yang dilakukan ini memang spesifik untuk gen FABP4 dan FABP5. Di dalam penelitian ini kami mematikan fungsi gen FABP4 dan FABP5 untuk melihat bagaimana efek pembatasan akses asam lemak masuk ke dalam jantung. Dalam keadaan normal atau dalam keadaan mencitnya itu sehat, ya ternyata kami menemukan bahwa pembatasan akses asam lemak itu menyebabkan akses asam lemak atau uptake asam lemak menjadi terbatas. Logis dong, ya akses saja kita batasin begitu ya. Tentunya jumlah yang masuk lebih sedikit. Namun menariknya ketika kita membatasi akses asam lemak masuk ke dalam sel, maka terjadi uptake glukosa. Ya, jadi uptake glukosa yang sangat luar biasa, yang sangat masif. Hal ini menunjukkan terjadi shifting metabolisme. Tapi mencitnya masih dalam keadaan sehat. Nah, melihat fenomena ini, kemudian kami mencoba untuk menambah challenge, ketika men-challenge mencitnya. Bagaimana kalau mencitnya dipuasakan? Tadi saya sampaikan bahwa dalam keadaan puasa, tubuh mulai menggunakan cadangan energi. Ya, menggunakan cadangan energi dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya adalah dari jaringan adipos, dari jaringan lemak kita. Nah, pembatasan akses lemak ini menyebabkan pembatasan akses lemak ke dalam jantung tadi menyebabkan uptake asam lemak menurun ke dalam jantung. Akibatnya asam lemak yang berada di dalam sirkulasi menjadi meningkat karena dia tidak bisa masuk nih. Seharusnya dia bisa memenuhi keinginan jantung untuk begitu ya, untuk melakukan fungsinya. Tapi karena dibatasin aksesnya, maka dia tidak bisa masuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah asam lemak ini akan berputar-putar di dalam tubuh kita hingga akhirnya dia akan menumpuk ke dalam jaringan hati kita atau liver kita. Sehingga terjadi fenomena yang disebut dengan hepatosteatosis. Nah, bagaimana dengan glukosa? Tadi saya sampaikan pembatasan uptake asam lemak menyebabkan peningkatan uptake dari glukosa. Akibatnya apa? Glukosa di dalam sirkulasi jauh lebih rendah, jauh lebih menurun.
sehingga masuk ke dalam fase hipoglikemi. Ya. Nah, kemudian kita tambah lagi challenge-nya, kita tambah lagi. Bisa nggak ya dia beradaptasi? Ya. Kali ini kita tambah challenge-nya dengan pemberian cold challenge. Kita berikan, kita induksi dengan dingin. Kita letakkan mencitnya di dalam cold room, dalam ruangan dingin. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kami menemukan bahwa glukosa yang seharusnya digunakan oleh jaringan lemak coklat dan dibakar untuk menghasilkan panas, ternyata tidak terjadi prosesnya. Di sini kami menemukan bahwa uptake glukosa yang masuk ke dalam jaringan lemak coklat itu menurun. Yang kami duga karena sumbernya juga menurun. Karena di dalam sirkulasinya glukosanya menurun. Mengapa menurun? Ya karena diambil sama si jantung tadi begitu ya. Jadi ini mengakibatkan boron adipose tisu yang seharusnya berfungsi untuk menghasilkan panas tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan di sini mulai terlihatlah efeknya. Mencit-mencit yang mengalami gangguan fungsi gen transporter asam lemak akan terjadi peningkatan mortalitas. Tadi kita berbicara dari aspek adaptif, respon adaptif. Nah, bagaimana kalau kita sekarang mau melihat bagaimana dalam kondisi patologis? Saya ada beberapa paper yang sudah kami tulis. Saya akan fokus ke satu paper yaitu terkait dengan bagaimana efek dari pembatasan akses asam lemak dalam kondisi heart failure. Di sini kami mendevelop atau mengembangkan mencit model heart failure dengan cara mengikat pembuluh darah aorta dari mencit. Metodologi ini disebut dengan TAC atau transverse aortic constriction. Jadi di sini apa yang terjadi di dalam jantung si mencit yang dimatikan fungsi gen transporter asam lemak tadi. Ternyata kami menemukan uptake dari asam lemak itu jauh lebih menurun. Dan kami juga di sisi lain kami menemukan bahwa uptake glukosanya jauh lebih meningkat. Sehingga terjadi shifting metabolisme, hampir sama dengan kondisi normal. Namun prosesnya terjadi lebih masif. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penurunan fungsi jantung. Dan inilah yang menyebabkan kematian. Nah, sehingga tadi untuk menjawab pertanyaan di awal, apa yang terjadi apabila akses lemak masuk ke dalam organ dibatasi? Yang terjadi adalah terjadi pergeseran shifting proses metabolisme yang sehingga terjadi gangguan fungsi organ yang dapat berdampak secara sistemik hingga mengakibatkan berbagai fenomena seperti penurunan respon adaptif bahkan kematian. Jadi di sini kita lihat bahwa lemak memiliki fungsi yang sangat penting untuk proses baik itu proses fisiologis maupun proses adaptif. Lalu, pertanyaan berikutnya ya sesuai dengan judul tadi. Bagaimana supaya kita dapat bersahabat dengan lemak? Tadi kita sudah tahu nih bahwa lemak memiliki fungsi yang penting begitu ya. Tapi ya karena dia memiliki fungsi yang penting dan dibutuhkan oleh organ, ayo dong kita salurkan lemak pada organ yang membutuhkan begitu ya. Jangan ditimbun aja di dalam tubuh kita, tapi gunakan lemak kita, gunakan cadangan asam lemak kita untuk organ-organ yang lain seperti untuk jantung, untuk otot kita. Contohnya apa? Dengan cara apa? Tentunya dengan perbanyak bergerak atau berolahraga. Saya tidak akan membahas kali ini ya secara teknis bagaimana proses olahraga yang harus dilakukan dan sebagainya. Namun prinsipnya adalah kalau kita lihat tadi proses metabolisme bahwa lemak akan digunakan apabila suatu proses terjadi secara terus-menerus, maka secara prinsip apabila kita ingin menurunkan lemak kita, maka olahraga harus dilakukan dalam intensitas yang cukup lama dengan beban yang cukup sedang hingga berat. Dengan harapan supaya lemak bisa digunakan sebagai sumber energi terutama oleh otot kita. Berikutnya, kenalkan tubuh kita pada lemak yang bermanfaat. Tadi kita tahu ya bahwa lemak memiliki secara umum bisa menjadi tiga, saturated, trans, dan unsaturated. Ada lemak-lemak yang boleh kita makan, yang bahkan dianjurkan untuk kita makan. Itu adalah lemak-lemak yang sifatnya unsaturated. Namun ada lemak juga ya boleh kita makan tapi hati-hati gitu, jangan terlalu berlebih. Itu lemak-lemak yang sifatnya saturated. Lemak saturated ini banyak dibutuhkan juga sebagai sumber energi. Namun ada lemak-lemak yang bentar dulu nih.
Jangan banyak-banyak nih yang kita makan gitu. Awas nih, hati-hati nih, jangan terlalu banyak kita makan. Itu disebut dengan itu lemak-lemak yang termasuk di dalam golongan trans. Kemudian muncul pertanyaan begitu ya, kenapa sih tubuh kita pilih-pilih kasih gitu, udah dikasih lemak gitu ya. Kenapa nggak boleh kita mengkonsumsi trans, atau bukan nggak boleh, kita harus membatasi benar-benar strict terhadap asam lemak yang sifatnya trans. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi asam lemak trans dalam jumlah yang berlebih dapat menyebabkan peningkatan kadar LDL atau yang secara awam dikenal dengan nama kolesterol jahat. Mengapa demikian? Karena asam lemak trans mempengaruhi proses sintesis dari kolesterol yang pada akhirnya bisa meningkatkan kadar LDL di dalam tubuh kita. Dan berikutnya, tips yang lain kalau kita ingin bersahabat dengan lemak, batasi deh ya jumlah makanan-makanan yang lain gitu ya. Kurangi itu menambah lemak dari sumber yang lain, dari sumber energi yang lain gitu ya. Kita tahu bahwa lemak juga selain bisa berasal dari makanan, juga bisa berasal dari sumber yang lain. Yaitu misalnya contohnya adalah glukosa. Ini terjadi apabila kita makan makanan yang tinggi kalori, minuman bersoda, minuman produk olahan. Sebaiknya kita batasi apabila kita ingin supaya lemak di dalam tubuh kita sehat. Nah, kita masuk di dalam penghujung ya sesi presentasi pada siang hari ini. Nah, kalau misalnya peserta seminar online di sini tertarik ya untuk membaca bacaan lebih lanjut, ini adalah salah satu bacaan yang saya rekomendasikan dari universitas ya tetangga kita ya, Unpad juga ya, Universitas Harvard. Jadi dari Harvard, tim dari Public Health Harvard begitu membuat tulisan yang menurut saya menarik ya. Di sini disampaikan bahwa sebenarnya konsep yang saat ini mulai berkembang adalah kita tidak mempromoting low fat diet. Tapi bagaimana kita bisa mengakses makanan lemak yang tanda kutip baik buat tubuh kita tentunya. Ya. Dan take home message pada hari ini, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan tadi kita mengenal lemak, mengenal karakteristik lemak, apa fungsi lemak, bagaimana lemak bisa berfungsi dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita menjadi paham bahwa kita harus lebih mengenal lemak dan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh penumpukan lemak. Saya pikir untuk sesi yang pada hari ini sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.